Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wala umuri dunya waddin. Wassalatu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Dr. Andes Abdul Ghafur MA, dan perkenalkan, nama saya Safika Murida dari kelas 1D. Hakikat kepada diri sendiri merupakan konsep yang mendalam dan kompleks tentang pemahaman akan diri yang sebenarnya. Ini mencakup pemahaman tentang siapa diri kita di balik peran, identitas sosial, label, atau ekspektasi yang diberikan oleh masyarakat. Dalam konteks filsafat, psikologi, dan spiritualitas, hakikat diri seringkali dikaitkan dengan penemuan esensi atau inti penemuan sejati yang mendefinisikan seseorang. Memahami hakikat diri adalah suatu proses refleksi, introspeksi, dan eksplorasi mendalam yang memungkinkan seseorang mencapai kedamaian, keutuhan, dan keseimbangan dalam hidup. Aspek-aspek pentingnya mendalam tentang hakikat kepada diri sendiri. 1. Identitas diri yang autentik. Hakikat diri berkaitan dengan bagaimana kita melihat diri kita secara autentik. Tanpa pengaruh dari luar, banyak orang tumbuh dengan identitas yang dipengaruhi oleh orang tua, budaya, lingkungan, atau media. Identitas diri yang autentika adalah identitas yang ditemukan dengan cara memahami apa yang benar-benar penting, sesuai dan selaras dengan diri kita. Misalnya, jika seseorang memilih karir berdasarkan keinginan orang lain atau tekanan sosial, mereka mungkin tidak sepenuhnya merasa puas. Kedua, kesadaran akan emosi dan pikiran. Memahami hakikat diri melibatkan kesadaran akan pikiran dan emosi kita sendiri. Emosi yang kita rasakan dan pikiran yang muncul seringkali mempengaruhi cara kita melihat dunia dan bertindak. Dengan mengembangkan kesadaran terhadap emosi dan pikiran, kita dapat memahami diri kita lebih baik. Seperti apa yang menjadi ketakutan kita dan bagaimana kita bereaksi terhadap situasi. Terhadap proses ini adalah bagian dari introspeksi yang mengalami dan sering waktu seseorang dapat membedakan mana emosi atau pikiran yang benar-benar berasal dari diri mereka dan mana yang hanya mempengaruhi dan situasi luar. 3. Pengakuan keterbatasan dan potensi. Hakikat kepada diri sendiri juga mencakup pengakuan terhadap keterbatasan dan potensi diri. Setiap individu memiliki keterbatasan baik secara fisik, emosional, maupun mental. Mengakui keterbatasan ini tanpa merasa rendah diri atau minder adalah bagian penting dari pemahaman diri. Di sisi lain, hakikat diri juga berarti mengenal potensi atau kekuatan unik yang kita miliki dan manfaatkan untuk kebaikan diri sendiri serta orang lain. Dengan memahami kedua sisi ini, seseorang dapat menjalani hidup dengan lebih seimbang dan realistis. 4. Penemuan tujuan hidup yang bermakna. Hakikat diri seringkali membawa seseorang pada pemahaman yang lebih mendalam tentang tujuan hidup. Ini bukan sekedar tujuan seperti kesuksesan, finansial, atau ketenaran, tetapi lebih kepada tujuan yang memberikan makna yang kepuasannya batin. Dalam banyak tradisi spiritual, mencari hakikat diri dikaitkan dengan menemukan misi atau kontribusi kita di dunia, apa itu membantu sesama menciptakan sesuatu yang berharga atau hidup dengan cara yang selaras dengan nilai-nilai yang kita anut. Memahami hakikat kemungkinan kita menemukan arah yang jelas dalam menjalankan hidup. 5.
Kesadaran akan keterkaitan dengan alam semesta. Dalam banyak ajaran filsafat dan spiritual, hakikat diri juga mencakup pemahaman dan tentang berkaitan diri dengan alam semesta dan makhluk lain. Kita adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar dari diri kita sendiri, dan kesadaran ini menciptakan rasa empati, cinta, dan rasa tanggung jawab terhadap lingkungan dan manusia lainnya. Dan memahami hakikat diri seseorang dapat menyadari bahwa mereka bukanlah entitas yang terisolasi, tetapi bagian dari keseluruhan yang lebih besar. 6. Keseimbangan antara ego dan jiwa. Hakikat diri sendiri sering kali melibatkan keseimbangan antara ego dan jiwa. Ego berkaitan dengan aspek-aspek duniawi seperti keinginan, ambisi, dan identitas sosial, sedangkan jiwa mencerminkan sisi batinlah yang lebih mendalam, yang lebih berorientasi pada kebijakannya, cinta, dan kedamaian dalam perjalanan menuju hakikat diri. Seseorang belajar untuk menyimbangkan antara kebutuhan ego dan suara jiwa. Ini berarti tidak ambisi dan keinginan duniawi, tetapi juga tidak sepenuhnya tenggelam dalam ego. 7. Proses penerimaan diri. Hakikat diri erat kaitan dengan penerimaan diri. Apa adanya penerimaan diri melibatkan pemahaman bahwa setiap orang memiliki kelebihan diri. Kita belajar menerima diri kita secara utuh, termasuk bagian-bagian yang mungkin tidak kita sukai atau bagian yang tidak dianggap tidak sempurna. Dengan menerima diri sendiri sepenuhnya, seseorang dapat menyebabkan diri dari perasaan malu, rasa bersalah, atau kebutuhan akan persetujuan dari orang lain. 8. Penyelaraan dengan nilai-nilai pribadi. Nilai-nilai pribadi memainkan peran penting dalam 8. Penyelaraan dengan nilai-nilai pribadi. Nilai-nilai pribadi memainkan peran penting dalam membentuk hakikat diri. Nilai-nilai ini bisa berupa kejujuran, empati, integritas, atau kebebasan. Ketika hidup seseorang sesuai dengan nilai-nilai yang benar-benar diyakini, mereka akan merasa lebih autentik dan bermakna. Hakikat diri membantu kita mengenai nilai-nilai yang benar-benar penting dan bagaimana kita dapat menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sifat hakikat kepada diri sendiri merujuk kepada sifat-sifat yang mendalam dan benar-benar mencerminkan tanpa sembarang berpura-puraan atau pengaruh luaran. Ini ada beberapa contoh sifat hakikat yang boleh dimiliki seorang terhadap dirinya sendiri. Pertama, jujur, mengakui kekuatan dan kelemahan diri sendiri tanpa berdalih. Misalnya, jujur dalam mengenali kekuatan, impian, dan motivasi sebenar. 2. Bersikap terbuka, sanggup menerima pandangan, kritikan, dan nasihat orang lain serta terbuka kepada perubahan demi kebaikan. 3. Sabar, pengawal diri dalam situasi yang sungkar dan tidak mudah marah atau mengeluh dalam menghadapi cabaran. 4. Rendah diri, tidak berbangga diri atau sombong dengan pencapaian, malah tetap menghormati orang lain tanpa merendahkan mereka. 5. Ikhlas, melakukan sesuatu dengan niat yang tulus dan tanpa mengharapkan balasan, sama ada dalam perhubungan kerja atau apa-apa usaha lain. 6. Empati, memiliki kepekaan terhadap perasaan dan kesukaan orang lain serta maupun meletakkan diri di tempat mereka. 7. Komitmen,
berpegangan teguh kepada janji dan tanggung jawab, serta senantiasa berusaha untuk mencapai apa yang telah disasarkan. 8. Bertanggung jawab, mampu menerima dan menghadapi akibat atas perbuatan sendiri tanpa menyalahkan orang lain. 9. Berani menghadapi kekuatan atau ketidakpastian serta mencoba sesuatu yang baru walaupun terdapat resiko. 10. Bersyukur, senantiasa menghargai apa yang dimiliki sama ada besar atau kecil dan tidak terlalu mementingkan kekurangan. Sifat-sifat ini boleh mencerminkan hakikat diri seseorang dan merupakan aspek-aspek yang menjadikan seseorang itu individu yang sejati dan bermakna. Jadi di tema ini kesimpulannya, memahami hakikat kepada diri sendiri adalah perjalanan seumur hidup yang melibatkan pencarian ke dalam diri, introspeksi dan refleksi. Hal ini tidak hanya tentang mencapai kesuksesan atau kebahagiaan, tetapi juga tentang menemukan keseimbangan, kedamaian, dan kepuasan batin. Seseorang yang memahami hakikat dirinya akan lebih mampu menghadapi tentang hidup, lebih bijak dalam mengambil keputusan, dan memiliki tujuan hidup yang bermakna. Perjalanan ini memang tidak selalu mudah, tetapi pada akhirnya memberikan pemahaman yang mendalam tentang arti kehidupan dan bagaimana menjalani hidup dengan penuh kesadaran dan keutuhan. Mohon maaf jika kalau misalkan ada yang kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.